Part ke-7. Engkau bisa berbahagia sekarang. Pemuda, keberanian untuk berbahagia. Coba kita dengar keberanian seperti apa itu seharusnya. Filsuf, ya, itu poin yang penting. Pemuda, kau berkata semua persoalan adalah persoalan hubungan interpersonal. Lalu kau membalikannya dan berkata kebahagiaan bisa ditemukan pula dalam hubungan interpersonal kita. Tapi aku masih mendapati aspek-aspek ini sulit diterima. Apakah yang disebut manusia sebagai kebahagiaan hanyalah sesuatu yang ada dalam hubungan interpersonal yang baik? Yang artinya, apakah kehidupan kita ada untuk kegembiraan dan ketenangan yang sedemikian kecil? Filsuf, aku bisa memahami benar masalah yang sedang menjadi pergulatanmu. Pertama kali, aku menghadiri mata kuliah teori psikologi Adler. Sang dosen, Oscar Christensen yang merupakan murid dari salah satu murid Adler, membuat pernyataan berikut. Mereka yang mendengar kata-kataku hari ini bisa berbahagia sekarang, saat ini juga. Tapi mereka tidak mendengarkannya, tak akan pernah bisa berbahagia. Pemuda, wow, itu kata-kata yang jelas keluar dari mulut seseorang penipu. Katakan padaku, kau tidak termakan perkataan itu, bukan? Filsuf, apa artinya kebahagiaan bagi manusia? Ini adalah topik yang sudah menjadi alur konsisten pemikiran filosofi sejak dahulu kala. Aku selalu memandang psikologi tidak lebih dari sekedar salah satu bidang studi filosofi, dan karenanya hampir-hampir tidak memiliki minat pada psikologi secara keseluruhan. Jadi, sebagai orang yang mempelajari filosofi itulah, aku memberi perhatian dengan caraku sendiri pada pertanyaan, apa itu kebahagiaan? Aku lalai jika tidak mengakui bahwa aku merasakan sedikit keengganan saat mendengar kata-kata Christensen. Akan tetapi, bersamaan dengan perasaan tersebut, aku menyadari sesuatu. Aku sudah merenungkan secara mendalam apa itu karakter sejati dari kebahagiaan. Aku sudah mencari-cari jawabannya, tapi aku tidak selalu merenungkan pertanyaan ini secara mendalam. Bagaimana seseorang bisa bahagia? Terlintas di benakku bahwa meskipun aku mempelajari filosofi, mungkin aku tidak bahagia. Pemuda, aku mengerti. Jadi, perjumpaan pertamamu dengan teori psikologi Adler dimulai dengan perasaan ganjil. Filsuf, benar. Pemuda, kalau begitu tolong katakan, apakah kau akhirnya menjadi bahagia? Filsuf, tentu saja. Pemuda, bagaimana kau bisa seyakin itu? Filsuf, bagi manusia, ketidakbahagiaan terbesar adalah tidak mampu menyukai diri sendiri. Adler datang dengan jawaban yang teramat sederhana untuk menjawab realitas ini, yakni bahwa perasaan bahwa aku bermanfaat bagi komunitasku atau aku berguna bagi orang lain adalah satu-satunya hal yang bisa memberi orang kesadaran yang sesungguhnya bahwa dia bernilai. Pemuda, apakah maksudmu kontribusi bagi orang lain yang kau singgung sebelumnya? Filsuf, ya, dan ini satu poin yang penting. Ketika kita bicara tentang kontribusi bagi orang lain, tidaklah penting apakah kontribusi tersebut kasat mata atau tidak. Pemuda, tidaklah penting apakah kontribusi tersebut kasat mata atau tidak. Filsuf, bukan engkau yang memutuskan apakah kontribusimu berguna. Itu tugas orang lain, dan bukan hal yang bisa kau campuri. Pada prinsipnya, bahkan tidak ada cara yang membuatmu bisa tahu apakah kau benar-benar sudah membuat kontribusi atau belum. Yang artinya, ketika kita terlibat dalam kontribusi bagi orang lain, hal itu tidak selalu harus tampak nyata. Yang kita butuhkan adalah perasaan subjektif bahwa aku berguna bagi orang lain. Atau dengan kata lain, perasaan berkontribusi. Pemuda, tunggu dulu. Kau demikian halnya, lalu kau sebut kebahagiaan adalah? Filsuf, bisakah kau melihatnya sekarang? Ringkasan kebahagiaan adalah perasaan berkontribusi. Itulah definisi dari kebahagiaan. Tapi, pemuda, tapi itu, filsuf, ada yang salah? Pemuda, tidak mungkin.
Aku bisa menerima definisi yang begitu sederhana. Begini, aku tidak melupakan apa yang kau katakan padaku sebelumnya. Kau berkata, meskipun di level tindakan seseorang mungkin tidak berguna bagi siapapun, di level keberadaan setiap orang memiliki kegunaan. Tapi kalau demikian halnya, menurut logikamu, semua manusia akan bahagia. Filsuf, semua manusia bisa berbahagia. Tapi harus dipahami, ini tidak berarti semua manusia bahagia, entah di level tindakan atau keberadaannya. Seseorang perlu merasa bahwa dirinya berguna bagi orang lain, yang artinya dia memerlukan perasaan berkontribusi. Pemuda, jadi kau mengatakan bahwa alasan aku tidak bahagia adalah karena aku tidak memiliki perasaan telah berkontribusi? Filsuf, itu benar. Pemuda, lalu bagaimana aku bisa mendapatkannya? Dengan bekerja, melalui kegiatan sukarela? Filsuf, sebelumnya kita bicara tentang hasrat untuk diakui. Menanggapi pernyataanku bahwa seseorang tidak boleh mencari pengakuan, engkau berkata bahwa hasrat untuk diakui adalah hasrat yang universal. Pemuda, ya, aku mengatakannya, tapi terus terang, aku masih belum yakin sepenuhnya tentang poin ini. Filsuf, tapi aku yakin alasan orang mencari pengakuan sudah jelas bagimu sekarang. Orang ingin menyukai dirinya sendiri. Mereka ingin merasakan bahwa mereka memiliki arti. Untuk bisa merasakan itu, mereka menghendaki perasaan berkontribusi yang memberitahu mereka bahwa aku berguna bagi seseorang. Dan mereka mencari pengakuan dari orang lain sebagai cara mudah untuk memperoleh perasaan telah berkontribusi tersebut. Pemuda, maksudmu hasrat untuk diakui adalah cara untuk memperoleh perasaan telah berkontribusi? Filsuf, bukankah demikian? Pemuda, tidak mungkin. Itu pertentangan dengan segala sesuatu yang telah kau katakan sampai saat ini. Sebab, bukankah menerima pengakuan dari orang lain seharusnya menjadi cara untuk memperoleh perasaan berkontribusi? Lalu kau berkata, kebahagiaan adalah perasaan telah berkontribusi. Kalau memang itu benar, berarti memenuhi hasrat seseorang untuk diakui terkait langsung dengan kebahagiaan, bukan? Hahaha, akhirnya kau menyatakan juga perlunya hasrat untuk diakui. Filsuf, kau melupakan satu isu penting. Kalau cara seseorang untuk mendapatkan perasaan berkontribusi ternyata adalah diakui oleh orang lain dalam jangka panjang, dia tidak akan punya pilihan selain berjalan menyusuri hidup sesuai harapan orang lain. Tidak ada kebahagiaan dalam perasaan telah berkontribusi yang diperoleh melalui hasrat untuk diakui. Kita adalah makhluk yang memilih kebebasan sambil bercita-cita untuk meraih kebahagiaan. Pemuda, jadi seseorang hanya bisa memiliki kebahagiaan jika dia memiliki kebebasan. Filsuf, ya, kebebasan sebagai pranata mungkin berbeda, tergantung negara, waktu atau kebudayaan seseorang. Tapi kebebasan dalam hubungan interpersonal kita bersifat universal. Pemuda, kau sama sekali tidak mungkin membenarkan hasrat untuk diakui. Filsuf, kalau seseorang benar-benar memiliki perasaan telah berkontribusi, dia tidak lagi memerlukan pengakuan dari orang lain, karena dia sudah memiliki kesadaran yang sesungguhnya bahwa aku berguna bagi seseorang, tanpa perlu mengeluarkan upaya lebih untuk bisa diakui oleh orang lain. Dengan kata lain, seseorang yang terobsesi dengan hasrat untuk diakui belum memiliki perasaan sosial dan belum berhasil meraih penerimaan diri, menaruh keyakinan pada orang lain atau berkontribusi bagi orang lain. Pemuda, jadi kalau seseorang memiliki perasaan sosial saja, hasrat untuk diakui akan sirna. Filsuf, ya, hasrat itu akan sirna. Tidak ada perlunya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Poin-poin yang disampaikan oleh sang filsuf dapat dirangkum sebagai berikut. Manusia hanya bisa sungguh-sungguh menyadari nilai dirinya ketika dia bisa merasakan bahwa aku berguna bagi seseorang. Akan tetapi, tidaklah penting apabila kontribusi yang dibuat seseorang pada waktu itu tidak memiliki bentuk yang nyata. Sudah cukup jika dia bisa memiliki perasaan subjektif bahwa dirinya berguna bagi seseorang, yaitu perasaan telah berkontribusi. Lalu sang filsuf tiba pada kesimpulan berikut. Kebahagiaan adalah perasaan telah berkontribusi.
Tampaknya jelas ada sejumlah aspek yang mengandung kebenaran dalam hal itu. Tapi apakah arti kebahagiaan hanya sebatas itu? Itu bukanlah kebahagiaan yang sedang kau cari.